Aku masih ingat, dulu kita tuh kayak nggak pernah kehabisan alasan buat ketemu. Kamu selalu nunggu di pinggir jalan depan kantor. Kadang sambil main HP, kadang cuma ngeliatin langit sore. Aku datang bawa motor tinggi. Yang setiap kali kamu mau naik, kamu selalu bilang, ini motor apa panjat tebing sih? Tapi ujung-ujungnya kamu tetap naik juga, meski harus sedikit loncat dan pegangan erat. Habis itu kita biasanya nggak langsung pulang. Kadang mampir ke tempat kopi kecil langganan. Kadang cuma makan di warung tenda yang kamu bilang biasa aja tapi nyaman. Kita ngobrol banyak. Kadang soal kerjaan, kadang soal hal-hal nggak penting. Tapi semuanya terasa berarti. Duduk berdua meski cuma sebentar, udah cukup buat ngisi hari. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ajakan makan dulu yuk. Atau ngopi bentar yuk. Kamu nggak nanya aku di mana. Aku juga nggak lagi nanya kamu lagi ngapain. Kita masih ada di kota yang sama. Masih kerja. Masih lelah tiap hari. Tapi entah kenapa rasanya kayak jauh banget. Lucu ya. Kita masih saling sayang. Mungkin. Tapi udah nggak saling cari. Aku sadar. Yang hilang bukan waktu kita. Tapi cara kita menghargai waktu bareng-bareng. Kita yang dulu, yang suka cari alasan biar bisa bareng sebentar aja. Sekarang malah kayak dua orang asing, yang udah gak tahu lagi harus ngomong apa kalau ketemu. Aku gak tahu kapan mulai renggangnya, tapi aku tahu satu hal. Kita yang dulu, udah gak ada di sekarang. Dulu aku gak pernah mikirin jarak. Rumah kamu yang jauh dari tempat kerjaku, jalanan macet, panas, atau hujan sekalipun. Semua kayak bukan halangan waktu itu. Asal bisa jemput kamu, nganter pulang, atau sekedar lihat senyum kamu, rasanya capekku langsung hilang. Tapi lama-lama, entah karena pekerjaanku yang makin padat, atau karena aku terlalu nyaman sama rutinitas, aku mulai mikir dua kali buat mampir. Hari-hari berganti, aku mulai lebih sering bilang, maaf ya, aku lembur, atau nanti aku kabarin lagi deh, masih banyak kerjaan. Kamu cuma jawab, ya udah, hati-hati. Sesimpel itu, tapi aku tahu di balik kata-kata kamu ada kecewa yang kamu simpan rapat-rapat. Aku tahu kamu nunggu, tapi aku pura-pura nggak tahu, karena lebih gampang begitu daripada harus ngakuin aku mulai ninggalin kamu pelan-pelan. Waktu kita mulai jarang ketemu, aku pikir hubungan kita masih aman-aman aja. Tapi ternyata jarak itu bukan cuma soal kilometer, tapi tentang seberapa jauh hati kita saling nyamperin. Dan aku sadar, aku udah gak sesering itu nyamperin kamu. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara rasa. Jarak dan waktu yang dulu bisa kita lewatin bareng, sekarang malah berubah jadi jurang yang makin lama, makin dalam, makin diam-diam memisahkan. Dan yang paling menyedihkan dari semuanya adalah kita sama-sama ngerasa, tapi nggak ada yang bilang apa-apa. Dulu kita bisa ngobrolin apa aja. Hal-hal sepele kayak menu makan siang, sampai hal yang berat kayak rencana 5 tahun ke depan. Kamu selalu semangat dengerin aku cerita tentang kerjaanku yang kadang bikin stres, tentang teman-teman kantor yang lucu, atau tentang mimpi-mimpi kecil yang belum sempet aku wujudin. Aku juga senang dengar kamu ngomel soal bos kamu yang bawel, atau cerita soal ibu kamu yang lagi marah karena hal-hal receh. Kita kayak punya dunia kecil yang cuma kita berdua yang ngerti. Tapi sekarang, ngobrol sama kamu udah gak sesering itu. Chat kita cuma sekedar, udah makan? Atau hati-hati ya? Yang dibalas, iya. Gak ada lagi cerita panjang. Gak ada lagi voice note random tengah malam. Gak ada lagi tawa-tawa kecil dari seberang telepon. Semuanya sunyi. Dan yang paling bikin sedih, kita berdua sama-sama ngerasain itu. Tapi tetap diam. Kamu gak nanya kenapa aku berubah. Aku juga gak berani nanya kamu masih peduli atau enggak.
Hubungan kita masih ada, tapi kayak cuma tinggal nama. Seolah-olah kita ini dua orang yang masih barengan, tapi hatinya udah jalan sendiri-sendiri. Aneh ya, komunikasi kita mati, tapi perasaanku ke kamu belum ikut mati. Aku masih sayang, masih ingat kamu tiap kali lihat tempat makan favorit kamu. Masih mikirin kamu kalau pulang malam dan ngelewatin jalan yang biasa kita lewati berdua. Tapi semua itu cuma hidup di dalam kepalaku sendiri. Karena kenyataannya, aku nggak tahu kamu masih punya perasaan yang sama atau udah pergi jauh lebih dulu. Akhir-akhir ini aku sering mikir, kenapa kita bisa sampai sejauh ini? Bukan jauhnya yang romantis, kayak LDR karena kerja. Tapi jauh yang kayak udah nggak ngerti harus mulai dari mana buat deket lagi. Aku kadang ngerasa bersalah. Mungkin karena aku terlalu sibuk, terlalu fokus sama kerjaan, terlalu nyari pelarian di hobi dan teman-teman. Sampai lupa kamu juga butuh aku. Tapi di sisi lain, aku juga bingung. Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa? Kamu cuma diam, nggak marah, nggak protes, cuma ngilang pelan-pelan. Kita kayak dua orang yang sama-sama nahan kecewa, tapi terlalu gengsi buat ngomong. Lama-lama aku sadar, yang salah bukan cuma aku atau kamu. Mungkin kita sama-sama salah, atau mungkin waktunya aja yang udah nggak cocok lagi buat kita. Dulu semuanya terasa gampang. Ngobrol, ketemu, bercanda, semuanya ngalir aja. Sekarang bahkan untuk sekedar tanya lagi apa aja rasanya canggung. Takut dikira basa-basi, takut dibalas dingin, takut udah gak dianggap penting. Aku kangen kamu. Tapi aku juga takut, jangan-jangan kamu udah gak kangen aku lagi. Dan dari semua pertanyaan yang terus muter di kepala, yang paling bikin sesek adalah, kita ini masih jalanin hubungan atau cuma nunggu salah satu pergi duluan? Aku nggak akan pura-pura kuat. Sejujurnya, aku ngerasa bersalah. Aku tahu aku banyak salah ke kamu. Terlalu sering ngilang, terlalu sibuk sama kerjaan, terlalu asik sama dunianya sendiri, sampai lupa ada kamu yang lagi nunggu di sudut yang sepi. Dan sekarang setiap kali buka chat kamu, rasanya kayak ditampar pelan-pelan. Kamu yang dulu cerewet, sekarang jadi dingin. Kamu yang dulu suka spam chat lucu, sekarang paling-paling cuma kirim emoji. Aku mulai sadar, aku mudah nyampingin kamu terlalu lama. Bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku ngerasa kamu akan selalu ada. Ternyata aku salah. Sekarang kamu udah beda. Nggak lagi nanya aku di mana, nggak lagi minta jemput, nggak lagi nyari alasan buat ketemu. Dan aku jadi orang yang mulai takut. Takut kehilangan kamu beneran. Tapi di sisi lain, aku bingung. Masih pantaskah aku minta kamu bertahan? Masih layakkah aku ajak kamu mulai lagi? Karena aku tahu, sayang aja nggak cukup kalau cuma aku yang masih mau berjuang. Tapi jujur, di hati kecilku, masih ada satu ruang yang isinya kamu. Yang belum bisa aku isi sama siapapun. Yang belum bisa aku tutup meskipun kita udah kayak nggak bukan apa-apa. Aku nggak tahu harus ngelanjutin atau nyerah. Tapi kalau boleh jujur, kalau kamu masih mau, aku juga masih pengen coba lagi. Hari-hari belakangan ini, aku sering mikir sendiri. Tentang kamu. Tentang kita. Tentang semua yang pernah ada dan semua yang sekarang tinggal sisa. Aku gak mau munafik. Aku masih mikirin kamu.
Masih ngebayangin gimana kalau suatu hari kita duduk bareng lagi, ngobrol, meski canggung di awal, tapi lama-lama bisa ketawa lagi kayak dulu. Aku tahu hubungan ini udah jauh dari kata ideal. Udah terlalu banyak luka kecil yang kita pendam diam-diam. Udah terlalu banyak waktu yang kita lewatin tanpa kabar, tanpa peluk, tanpa kepastian. Tapi dari semua rasa yang pernah datang dan pergi, kamu masih jadi satu-satunya yang gak pernah benar-benar hilang. Aku gak minta kita langsung balik kayak dulu. Aku juga gak minta kamu pura-pura gak sakit. Aku cuma mau jujur. Kalau kamu masih mau, aku di sini. Bukan buat janji yang muluk-muluk, tapi buat pelan-pelan perbaiki apa yang sempat kita rusak sama-sama. Aku nggak tahu kita akan sampai kemana, tapi kalau kamu bersedia, aku masih pengen jalanin ini bareng kamu. Tanpa tekanan, tanpa drama, cukup dua orang yang sama-sama belajar lagi buat saling. Kita pernah jadi satu, lalu jadi asing. Tapi mungkin kalau semesta masih izinkan, kita bisa jadi dua orang yang saling lagi. Dan kalau enggak, setibanya kamu tahu, aku pernah sesayang itu dan masih sesayang ini.